menciptakan pompa air. Air dari tanah kemudian disedot menggunakan jet pump. Diangkat ke atas. Dari atas dijatuhkan secara gravitasi. Masuk ke keran-keran di kamar-kamar kita. Kita tinggal memutar keran saja air datang. Tapi pernahkah kita berterima kasih pada mereka yang telah menciptakan pompa air? Melawan hukum gravitasi untuk mengangkat air pada ketinggian. Diletakkanlah toren kita di lantai 3. Dari lantai 3 dijatuhkan ke bawah dengan tekanan yang tinggi. Kemudian kita bisa merasakan bagaimana water heater di kamar mandi kita bisa hidup. Bagaimana water heater bisa menghasilkan panas. Luar biasa. Kita abai terhadap semua itu. Lalu kita kadang-kadang merasa yang paling soleh. Merasa yang paling hebat. Ketika kita sudah melakukan begitu banyak ritual dalam agama. Padahal kita sesungguhnya tidak belajar apa-apa. Kita seperti robot, hanya menjalankan ritual-ritual rutin tanpa kesadaran. Para sahabatku yang dirahmati Allah. Ketika saya dulu belajar tentang semikonduktor, ketika saya belajar tentang fisika kristal, saya terkejut ya ketika melihat bagaimana Tuhan itu menciptakan molekul begitu luar biasa. Bagaimana padatan itu terbentuk dari molekul. Lalu lahirlah di Jepang yang namanya Profesor Masaru Emoto. Beliau menemukan hubungan antara spiritual dengan material. Ternyata air, ketika disapa dengan kata terima kasih, ketika air didoakan, ternyata struktur kristalnya itu sangat luar biasa. Sekarang orang sudah menemukan bahwa sesungguhnya antara materi ya dengan energi, antara fisika dengan metafisika itu berhubungan. Makanya Nabi Muhammad sudah mengajarkan kepada kita, kalau kita mau minum air, berdoa dulu, sapa dulu, ucapkan terima kasih. Karena ketika kita menyapa dengan kata-kata yang positif, ternyata struktur molekul air itu menjadi sangat luar biasa. Teratur dipol listriknya. Begitu air itu diminum, ternyata air yang didoakan bisa mensejajarkan air-air yang berantakan dalam tubuh kita, dalam darah kita. Sehingga tubuh kita menjadi sangat sehat dan sangat luar biasa. Kita tidak lagi bisa memungkiri bahwa sesungguhnya antara sains dan spiritual itu sekarang menjadi sahabatan. Biologi dengan psikologi yang dulu sangat jauh, sekarang pun menjadi sangat akrab dan berdampingan. Luar biasa para sahabat. Kecil-kecilan saja ya, orang bisa membuat baju, itu penciptaan. Bisa membuat celana, itu penciptaan. Bisa membuat kacamata seperti ini. Kalau saya buka kacamata saya tidak bisa melihat tulisan. Tapi begitu saya pasangkan kacamata ini, saya bisa melihat tulisan dengan jelas. Ada kacamata positif, ada kacamata negatif. Bagaimana orang bisa menciptakan ya kaca sedemikian rupa sehingga titik fokus kita bisa dikembalikan. Kita merasa kalau sudah bisa beli kacamata, ya sudah selesai. Karena uang saya bisa membeli segalanya. Tapi pernahkah kita berterima kasih pada orang-orang yang menciptakan kaca ini? Menciptakan frame-nya yang nyaman. Menciptakan kaca sedemikian rupa. Sehingga kaca ini bisa memindahkan fokus kita. Ketika saya melihat, kemudian, tanpa kacamata, saya tidak bisa melihat dengan jelas. Karena apa? Fokus saya sudah berpindah. Bagaimana orang bisa memindahkan fokus? Kemudian dipakai kacamata. Fokusnya berpindah. Sehingga saya bisa melihat dengan jelas. Luar biasa para sahabat. Kecil-kecilan orang menciptakan kacamata. Orang menciptakan baju. Orang menciptakan sisir. Orang menciptakan sikat gigi. Ada sikat gigi yang keras, ada sikat gigi yang medium, ada sikat gigi yang lembut. Orang menciptakan pembersih, ya, pembersih wajah, luar biasa. Jadi kita diutus ke semesta ini sesungguhnya untuk menjadi pencipta, untuk membuat sesuatu yang bisa mengubah peradaban, yang membuat kehidupan orang menjadi tertolong dengan yang kita buat. Itulah para sahabat. Saya malam ini ingin menyadarkan kepada kita semua, kita aslinya makhluk spiritual, kita aslinya makhluk cahaya, lalu dibungkus dengan tubuh karena dikaryakan di semesta ini. Tugas kita adalah meneliti, peduli terhadap segala rahasia semesta, sehingga ketika kita peduli terhadap semua itu, kita bisa membuat sebuah karya, kita bisa membuat sebuah penciptaan. Dari penciptaan itu, kita bisa membagikan karya kita kepada orang lain. Cobalah lihat negara-negara maju. Mereka doanya luar biasa. Semoga semua makhluk di semesta ini berbahagia. Mereka menciptakan produk-produk yang bisa digunakan oleh semua orang dan harga yang murah. Para sahabat, mobil kita rusak. Kemudian salah satu komponen mobil kita
mungkin saja mengalami kerusakan. Kita akan beli komponen mobil kita. Siapa yang membuat shock breaker? Siapa yang membuat busi? Siapa yang membuat kabel busi? Siapa yang membuat spion? Siapa yang membuat mesin transmisi? Siapa yang membuat knalpot? Oh, luar biasa. Bagaimana bensin itu bisa dibakar dalam mobil kita? Luar biasa. Bensin dimasukkan karburator, kemudian di karburator diuapkan, kemudian dikasih tekanan yang tinggi, masuk lewat nozzle, masuk ke ruang bakar, sehingga bensin yang asalnya cair menjadi siap untuk dibakar, siap untuk dioksidasi dengan kadar oksigen yang sangat tinggi. Apa yang terjadi? Saat dikompresi, bensin yang berupa gas itu naik suhunya. Ketika sudah naik suhunya, meledaklah api di busi kita dengan tegangan tinggi. Maka terciptalah yang namanya kuil, step up untuk meninggikan tegangan, supaya terjadi loncatan bunga api listrik di busi kita. Maka saat dikompresi, kemudian naik tekanannya, maka bensin terbakar. Begitu terbakar, terjadi ledakan. Dihasilkanlah yang namanya usaha. Ban mobil kita bisa berputar. Ban sepeda motor kita bisa berputar. Luar biasa para sahabat. Luar biasa. Sebetulnya kita semua ini, saat ini, begitu banyak berutang budi pada banyak orang. Pertanyaan bagi kita sudah membuat apa? Kita sudah mencipta apa? Setidak-tidaknya kita paham apa terhadap semua itu. Sehingga kita bisa berterima kasih pada orang-orang yang telah menciptakan sesuatu yang bisa memudahkan kehidupan kita. Yang telah menciptakan peradaban. Yang membangun peradaban terus-menerus. Sehingga hidup kita menjadi sangat mudah. Para sahabat, siapa manusia itu? Manusia itu terlahir hanya sebagai sebuah potensi. Sekali lagi, manusia terlahir hanya sebagai sebuah potensi. Jika manusia tidak mengembangkan potensi dirinya, jika manusia tidak tumbuh secara spiritual, manusia akan seperti seekor lembu. Lihatlah lembu. Dikasih makan, tumbuh besar tubuhnya. Kita menganggap itu pertumbuhan? Bukan. Pertumbuhan itu tidak ada kaitannya dengan pertumbuhan fisik. Bayangkan manusia yang cuma sekedar makan, minum, ya, tidur, makan, minum, tidur, ya. Seperti itu rutinitas hariannya. Dia menganggap seakan-akan dia mengalami pertumbuhan, padahal tidak berkembang spiritualnya, tidak berkembang kedewasaannya. Kan tidak ada bedanya manusia dengan lembu. Seperti yang dikatakan dalam Quran, manusia yang tidak menggunakan potensi dirinya, ulaika kal an'am, sama saya dengan binatang, bahkan lebih hina daripada binatang. Manusia adalah satu-satunya makhluk di bumi ini yang bisa mencapai tingkat kemanusiaan. Jangan buang waktu untuk hal-hal yang lain. Lakukan hal-hal penting yang diperlukan dalam hidup ini. Tuangkanlah energi untuk kewaspadaan dan kesadaran. Mari kita bangun. Energi yang dititipkan semesta kepada kita itu lewat makanan yang kita santap, bukan untuk hal-hal yang tidak penting, untuk mengurusi hal-hal yang penting dalam hidup ini. Aneh kalau ada orang yang ngerumpi, ngobrol kanan kiri, kadang-kadang yang dibicarakan adalah hal-hal yang tidak diinginkan. Padahal dia tidak menginginkan itu terjadi. Dia menarik dengan obrolannya yang tidak diinginkan untuk terjadi dalam kehidupannya. Sungguh sangat aneh. Jika manusia belum mencapai kemanusiaan, maka manusia dikatakan belum hidup sama sekali. Maka orang yang belum hidup di semesta ini tidak akan pernah tahu puisi yang luar biasa dari kehidupan. Tidak akan pernah tahu musik yang luar biasa dari kehidupan. Tidak akan pernah tahu perayaan jagat raya yang berlangsung secara terus-menerus. Tidak akan pernah tahu tarian bintang-bintang. Tidak akan pernah tahu. Bagaimana bumi ini bisa menari di semesta ini di ruang kosong? Bagaimana bumi bisa mengelilingi matahari? Lintasannya elip. Dan bagaimana bumi dan matahari itu bisa menari di semesta ini dalam ruang kosong? Orang yang tidak pernah memiliki kesadaran ke sana, tidak akan pernah tahu bagaimana tarian bintang-bintang di semesta ini. Bagaimana sang pemilik semesta raya ini ya, tidak tidur dan tidak ngantuk. Menjaga kestabilan seluruh benda-benda langit, benda-benda angkasa, bagaimana supaya berputar. Bagaimana bulan itu menjadi satelit bagi bumi? Bagaimana bulan mengitari bumi? Bagaimana bulan dan bumi bisa mengitari matahari? Lahirlah seorang yang namanya Kepler, yang bisa